wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan olehnya, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid Allah, yang mana kita telah sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah nabinya. Semoga kita tercatat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, termasuk orang-orang yang saleh. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di rumah Allah, di masjid ini, duduk mengkaji kalam Allah, kalam Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Nabi SAW, la yaq'udu qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat indahum as-sakinah. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah Allah, di masjid Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari Al-Quran, kecuali malaikat ini sekarang bersama kita, mengepakkan sayapnya, kemudian mendoakan kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala mencucuri sakinah dan rahmat. Sekarang ini kita sedang didoakan malaikat, sedang dicucuri rahmat Allah. Kemudian dalam hadis yang sahih, setelah kita sudah berpisah, berdiri, bangkit, kemudian pulang, itu kata Allah Subhanahu wa taala, qumu maghfuran lakum. Bangkitlah dan berdirilah, kalian semua diampuni dosanya. Jadi majelis ilmu yang seperti sekarang kita ini, itu keutamaan fadilahnya luar biasa sekali. Menghapuskan dosa, didoakan oleh malaikat. Kemudian dalam hadis, tidaklah seseorang sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah salam duduk di tempatnya, gak batal, itu malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma salli alaihi, Allahumma arham. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, berilah rahmat. Sekarang ini kita didoakan oleh malaikat. Dan kemudian sekarang ini kita berada di taman-taman surga. Kata Nabi SAW, idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u. Para sahabat bertanya, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian melihat taman surga, singgahilah. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Kemudian dijawab oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam halaqah dzikr, yaitu halaqah dzikr, majelis ilmu yang seperti kita sekarang ini. Jadi keutamaan fadilah yang kita berada sekarang ini luar biasa jemaah. Terlebih lagi jamaah ini kan dari mana-mana kan, itu setiap langkahnya diangkat derajatnya, dituliskan pahala dan dihapuskan dosanya. Jadi ini kita sekarang berada dalam suatu ibadah yang sangat agung sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan untuk yang menuju surga. Ini jalan pintas menuju surga, yaitu dengan menuntut ilmu. Karena seseorang gak bisa beribadah dengan benar kecuali dengan dasar ilmu, yaitu sesuai dengan kitabullah wa sunnatul rasulih sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan Al-Quran dan ajaran as-sunnah. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini jujur anak nggak seperti biasanya. Yang membuat anak senang di sini itu banyak anak-anak muda, banyak anak-anak, masya Allah mungkin usia-usia SMP, betul ya? Betul. Dan ini luar biasa sekali. Ini perlu diantusias sekali ya, karena rata-rata majelis ilmu maghrib kajian itu biasanya bapak-bapak pensiunan, mungkin untuk ngisi waktu, bapak-bapak yang sudah berumur. Nah di sini masya Allah ini keistimewaan luar biasa. Anak-anak muda duduk di majelis ilmu, ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan salah satu di antara yang ada ini sebagai ulama yang memperjuangkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan juga dijadikan mungkin salah satu pemimpin bangsa ini. Ini di Blitar ini pemimpin bangsa, betul kan? Siapa? Bung Karno Bung Karno dari Blitar. Dan insya Allah kedepannya ini ada adik-adik yang memperjuangkan agama dan juga memperjuangkan bangsa dan negara ini, insya Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas temanya, yaitu tentang apa? Tentang keutamaan bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di permulaan bulan Sya'ban, tanggal 5 kalau nggak salah. Bulan kemarin, bulan sebelum Sya'ban apa deh? Bulan Rajab. Setelah bulan Sya'ban, Ramadan. Nggak kerasa, nggak sampai sebulan lagi kita berada di bulan Ramadan ya. Nah bulan-bulan itu Allah Subhanahu wa taala sudah cantumkan, sudah tuliskan dalam Al-Quran. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan setiap bulan-bulan itu punya keutamaan khusus, punya fadilah yang khusus. Kalau bulan Rajab yang lalu itu keutamaannya apa? Apa keutamaan bulan Rajab? Sebagai bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ada 4, Rajab, kemudian setelahnya urut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan haram. Nah, kemudian bulan depan itu bulan Ramadan. Insyaallah semua kita tahu ya keutamaan bulan Ramadan itu ya. Nah, yang sekarang kita berada di bulan ini Sya'ban, apa saja yang ada di dalamnya? Nah, ini ana ngambilkan dari kitab Lataiful Ma'arif
karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama abad ke-8 Hijriah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Rajab ini punya karangan kitab mu'allafatnya banyak sekali. Yang paling dikenal itu Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari hadis Arba'in Nawawi, Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, kemudian salah satu kitab karangan beliau yaitu Lataiful Ma'arif. Nah, Lataiful Ma'arif ini isinya tentang waktu-waktu dalam setahun, bulan-bulan, tentang bulan. Kalau bulan Muharram, apa saja yang ada di dalamnya, Ramadan apa saja, Sya'ban apa saja, Rajab apa saja, seperti itu. Nah, ini kita akan bacakan beberapa yang ada di sini. Ada yang tahu sebelumnya keutamaan bulan Sya'ban itu apa? Jamaah di sini ada yang tahu apa belum tahu sama sekali? Baik, kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari hadis Usamah bin Zaid. Qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam yasrudu hatta naqul la yuftir wa yuftirul ayyam hatta la yakadu yasum illa yawmayn min al-jum'ah in kana fi siyamihi wa illa shamahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa, senantiasa berpuasa. Kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau puasa, kemudian besoknya puasa terus seperti itu. Kadang kalau nggak puasa, besoknya lagi nggak puasa terus seperti itu. Kecuali ada 2 hari yang mana dalam satu pekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mesti berpuasa. Walam yakun yasumu minasy-syuhuri ma yasumu min Sya'ban. Kemudian ada 1 bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpuasa pada bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa. Fakultu, kemudian Usamah bin Zaid, seorang rawi sahabat dalam hadis, menanyakan, ya Rasulullah, innaka tasum la takadu tuftir wa tuftir hatta la takadu tasum illa yawmain in dakhala fi siyamika wa illa sumtahuma. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihatmu selalu berpuasa, kemudian seakan-akan engkau gak berhenti. Kemudian aku melihat engkau gak berpuasa, seakan-akan berbuka terus, gak ada puasanya, kecuali 2 hari setiap pekan. Itu aku mesti memperhatikan engkau ya Rasulullah selalu berpuasa. Kemudian Rasulullah tanya, ayyaumain, 2 hari apa itu? Qultu yaumul itsnain wa yaumul khamis, yaitu hari Senin dan Kamis. Qal, dzalika yaumani tu'radu fihimal a'mal 'ala rabbil alamin. 2 hari tersebut yaitu diangkatnya amalan pada Rabbul Alamin, pada Allah. Wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im, dan aku senang kalau amalanku itu diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu puasa pekanan ya, yaumul itsnain wal khamis, itu puasa sunnah. Qultu, kemudian Usamah bin Zaid tanya lagi, walam araka tasumu minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku enggak melihat engkau banyak berpuasa dalam 1 bulan itu, yaitu pada bulan Sya'ban. Nah, kenapa, ada apa dengan bulan Sya'ban? Qal, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban
bulan di mana kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu lalai dari keutamaannya. Karena apa? Diapit oleh 2 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini sangat mulia sekali, sampai kaum Mudhar, itu suku Arab jahiliyah seperti Quraisy, sangat mengagungkan sekali, memuliakan bulan Rajab ini. Makanya dalam hadis itu dinamakan Rajabul Mudhar, sampai dinisbatkan kepada kabilah Mudhar karena saking memuliakan. Gak ada perang, gak ada pertikaian, bunuh-membunuh, gak ada sama sekali. Nah, kemudian Ramadan keutamaannya sangat besar sekali, yaitu dibelenggu pintu-pintu setan, kemudian dibukakan dibelenggu para setan, kemudian ditutup pintu rapat neraka dan dibukakan pintu surga. Nah, kemudian istilahnya bulan kecepit ya, bulan Sya'ban ini banyak orang lalai. Nah, akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu banyak orang lalai karena diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu bulan di mana diangkatnya amalan-amalan menuju Rabbul Alamin. Jadi keutamaan bulan Sya'ban ini keutamaan yang mulia sekali, yaitu diangkatnya amalan menuju Rabb. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka kalau amalanku itu diangkat, ditunjukkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, makanya dalam riwayat-riwayat hadis lain itu Rasulullah SAW puasa Sya'ban itu banyak sekali, bisa dihitung mungkin hampir setiap hari. Jadi nggak mesti Senin Kamis, itu bulan Sya'ban. Nah, kalau bulan lalu, bulan Rajab, itu banyak hadis-hadis yang menganjurkan puasa Rajab, tapi itu hadisnya dhaif, bahkan sampai palsu. Tapi kalau bulan Sya'ban itu hadisnya sahih. Nabi SAW banyak puasa bulan Sya'ban karena di dalam bulan Sya'ban itu diangkat amalan-amalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Jamaah kalau melihat di Masjid Nabawi, mungkin ada yang pernah umroh. Biasa di Masjid Nabawi itu kalau Senin Kamis ada buka puasa, ada sufroh. Itu mesti ada. Itu kurma, kemudian zabadi, yogurt, kemudian roti. Itu buka puasanya setiap hari di Madinah seperti itu. Insyaallah adik-adik ini bisa sampai ke Madinah ya, bisa sholat di Masjid Nabawi, kemudian bisa sampai belajar di sana insyaallah. Itu setiap Senin Kamis buka puasa. Tapi kalau bulan Sya'ban setiap hari mesti ada sufroh di situ, buka puasa. Nah, ini insyaallah jamaah yang pernah umroh tahu di sana. Dan kalau belum sampai sana, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa cepat panggil untuk menuju Baitullahil Haram dan menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, berziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa sholat di Masjid Nabawi sana insyaallah. Itu kalau bulan Sya'ban itu hampir setiap hari mesti ada buka puasa di sana. Seperti itu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah selalu terus berpuasa itu kecuali pada bulan Sya'ban. Tapi dalam riwayat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sampai 1 bulan full. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas berkata, "Ma shoma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahran kamilan ghaira Ramadan."
tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Sering sekali, hampir setiap hari, tapi nggak sampai 1 bulan full seperti itu. Jadi keutamaan bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan. Kemudian jika di antara kita ada punya hutang berpuasa Ramadan tahun kemarin, entah karena safar atau sakit, hendaknya cepat-cepat untuk menggantinya bagi yang belum mengganti, yaitu di bulan Sya'ban ini. Begitu juga dengan kaum perempuan, akhwat, yaitu jika yang belum mengqadha untuk mengqadha pada bulan ini. Sebagaimana Ummuna Aisyah radhiyallahu anha biasa mengqadha puasa yang Ramadan lalu pada bulan Sya'ban ini. Begitu juga mungkin bagi yang sudah mencapai nisabnya zakat, bisa juga untuk dibayarkan pada bulan Sya'ban ini, mengingat keutamaannya itu diangkatnya suatu amalan menuju Rabb. Kan tapi banyak di antara kaum kita yaitu kalau menghitung hartanya jika sudah mencapai nisab dan haul, yaitu pada bulan Ramadan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 1 malam pada bulan Sya'ban ini yang keutamaannya luar biasa sekali, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam apa itu? Malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan Sya'ban. Nah, banyak sekali hadis-hadis riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Sya'ban ini. Akan tapi masih banyak diperselisihkan oleh ulama. Jadi derajat hadisnya banyak yang mengatakan dhaif. Tapi karena saking banyaknya riwayat saling menguatkan satu sama lain, itu sehingga di antara ulama dan tabi'in sangat mengagungkan dan memuliakan malam nisfu Sya'ban ini ya. Bahkan sampai-sampai derajatnya naik ya menjadi hadis hasan atau sejenisnya. Saya bacakan di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kan tapi sanadnya ada kedhaifan dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Ali, kemudian ada juga dari riwayat Abi Musa al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yatla'u lailatan nisf min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni seluruh makhluk kecuali orang yang musyrik dan 2 orang yang sedang bermusuhan atau bertikai. Ya, kemudian diriwayatkan juga dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisf min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfir li akthar min adadi sya'ri ghanami kalb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia pada malam nisf Sya'ban, yaitu pertengahan Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni makhluk-makhluknya sebanyak bulu yang ada di
domba atau kambing. Jadi maksudnya malam nisfu Sya'ban ini malam yang agung dan mulia sekali, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala itu turun bagi banyak makhluknya, bagi seluruh manusia, kecuali orang musyrik dan orang yang sedang bertikai atau bermusuhan. Nanti kita akan bahas setelahnya. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan, wa lailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Para tabi'in dari penduduk Syam itu kalau sudah malam nisfu Sya'ban mengagungkan dan memuliakannya dengan ibadah. Nah, wa ankara dzalika aktsarul ulama min ahli al-Hijaz. Akan tapi kalau ulama atau tabi'in dari Hijaz, yaitu sekitaran kota Mekah dan Madinah, mengingkari hal tersebut. Jadi maksudnya malam tersebut yang seperti malam-malam biasa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan malam nisfu Sya'ban itu banyak sekali hadisnya, tapi kebanyakan dhaif, yang beranggapan bahwa sanad tersebut sampai ke Rasulullah SAW, maka dia beribadah dan memuliakannya. Akan tapi yang beranggapan hadis tersebut dhaif maka enggak dipakai, karena hadisnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi perlu diketahui, ulama di sini mengagungkan dan memuliakan nisfu Sya'ban, mereka itu beribadah masing-masing sendiri-sendiri. Tidak ada perayaan khusus, tidak ada kumpul-kumpul di masjid, melakukan sholat tertentu, melakukan amalan tertentu, melakukan ibadah khusus tertentu, mengkhususkan malam nisfu Sya'ban rame-rame kumpul beribadah kepada Allah, sama sekali nggak ada. Semua ulama mengingkari hal tersebut. Nah, di sini saya bacakan Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Arba'un Nawawi dan juga pengarang kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lainnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil Majmu', as-salatul ma'rufah bi salatir raghaib 12 rak'ah tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwal jum'ah fi Rajab. Salat raghaib yang dilaksanakan 12 rakaat antara maghrib dan isya pada awal malam Jumat pada bulan Rajab. Wa kadzalika salat lailatul nisfi min Sya'ban 100 rakaat, dan juga salat lailatul nisf Sya'ban, salat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa hatanis salatan bid'atan wa munkaran qabihan, dan dua salat ini termasuk perkara yang diada-adakan dalam agama, yaitu wahatanis salatan bid'atan, yaitu dua salat ini termasuk dalam jenis bid'ah yang mungkar. Kemudian dilanjutkan perkataan Imam Nawawi di sini, qatalallahu wadi'aha wa mukhtari'aha fa innaha bid'atun munkarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan siapa yang membuatnya, yang pertama kali membuat salat tersebut, karena sesungguhnya hal tersebut adalah bid'ah yang mungkar. Jadi perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada riwayat malam nisfu Sya'ban, malam yang agung mulia sekali, akan tapi tidak boleh di situ kita mengkhususkan suatu amalan ibadah yang diada-adakan yang enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Silakan jamaah memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak
sholat sendiri, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya, silakan. Tapi kalau membuat perayaan kemudian melakukan sholat yang enggak ada diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut harus dijauhi. Paham di sini ya? Itu mengenai tentang malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian tadi kita bacakan hadis ketika malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak makhluk, banyak manusia kecuali orang yang musyrik. Musyrik ini dosanya enggak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, tidak mengampuni dosa syirik, tidak mengampuni dosa siapa yang mensekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni dosa selain syirik atas kehendak Allah. Maksudnya di bawah dosa syirik, dosa-dosa besar itu bisa Allah Subhanahu wa taala langsung ampuni kemudian dimasukkan ke dalam surga. Bisa Allah Subhanahu wa taala cuci dulu di neraka, dibersihkan dari dosa-dosa, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga. Tapi kalau orang syirik, berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, percaya kepada benda-benda keramat yang tidak bisa memberikan manfaat madharah, ini Allah Subhanahu wa taala enggak ampuni dosanya. Dan kalau mati belum sempat bertaubat, haram baginya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka haram surga baginya dan neraka tempatnya baginya, kekal abadi. Nah, adik-adik di sini perlu tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, biar enggak sampai terjerumus. Tahu syirik itu apa dia? Tahu nggak? Mensekutukan Allah. Macamnya banyak sekali. Harus belajar tauhid itu gimana, harus belajar syirik itu bagaimana. Kunci masuk surga itu tauhid. Syahadat itu la ilaha illallah. Itu kunci masuk surga. Tauhidnya gak beres, masalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang imannya tidak dicampuri oleh kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk hidayah baik di dunia dan di akhirat. Para sahabat bertanya dan ketakutan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Siapa yang di antara kita enggak pernah menzalimi diri sendiri? Yang tidak pernah berbuat dosa. Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan zalim itu yang dimaksud. Alam tasma' qaula Luqman libnihi. Tidaklah engkau mendengarkan perkataan hamba yang soleh Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud keimanan yang tidak dicampuri oleh kezaliman adalah kezaliman apa? Syirik. Syirik itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhfa min dabibin namli fi dhalmatis sauda. Lebih samar, lebih enggak kelihatan dari semut kecil hitam di tengah kegelapan malam. Jadi syirik itu enggak
kelihatan. Bisa jadi di antara kita ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Banyak sekali. Na'udzubillah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik, baik aku mengetahui ataupun aku tidak mengetahui. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, yang menghancurkan berhala itu, yang mengajak menyeru kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari persembahan berhala. Berdoa agar tidak terjerumus kepada kesyirikan. Ini Nabi Ibrahim. Dan juga Rasulullah SAW mewanti-wanti, khawatir kepada para sahabat yaitu terjerumus ke dalam kesyirikan. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasuila anhu faqal riya. Aku khawatir, aku takut kalian ini terjerumus kepada kesyirikan. Apa itu? Ya Rasulullah, syirik kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riya. Apa dia riya itu? Hah? Riya itu apa? Enggak tahu. Riya itu melakukan suatu ibadah, amalan yang mestinya ditujukan untuk Allah, tapi kamu melakukannya untuk agar dipuji manusia. Berangkat ke masjid, berangkat di majelis ilmu, berangkat sholat berjamaah, tapi ya untuk dibilang Masya Allah, orang alim, Masya Allah, anak soleh, itu riya, dosa yang besar, kesyirikan. Dan itu masih segelintir beberapa contoh-contoh kesyirikan. Contoh nyata yang real sekarang ini, berangkat ke Gunung Kawi, melakukan pesugihan, minta ke dukun, mau buka warung, mau buka restoran, berangkat ke Gunung Kawi, cari pesugihan, penglaris. Wah, ini betul-betul syirik nyata. Contoh lagi, perayaan ke laut, sedekah menyembelih kerbau, kepalanya ditunjukkan kepada laut untuk bersyukur hasil panen. Istilahnya apa? Ngelarung. Ada juga nanti yang petani, sedekah menyembelih ayam, tunjukkan kepada bumi, dewa yang menjaga bumi atau apa. Ini kesyirikan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala enggak ampuni dosa seperti ini. Kemudian contoh lain, pergi ke kuburan minta doa kepada yang sudah meninggal. Beri aku anak, beri aku jodoh, beri aku rezeki. Kesyirikan sangat banyak sekali. Kemudian percaya kepada jimat-jimat, pada benda-benda pusaka yang mempercayai bahwa hal tersebut bisa memberikan manfaat dan keburukan. Ini semua kesyirikan, bahaya sekali. Syirik besar ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama, memurtadkan seseorang. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita nggak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Karena ini antara surga dan neraka. Kemudian illa al-musyahin, itsnain musyahin. Wah, ini bahaya sekali. Dua orang yang bertikai, bermusuhan, bisa-bisa nggak dapat ampunan ketika malam nisfu Sya'ban. Seseorang bertikai, entah itu rebutan harta waris, kemudian rebutan ini itu, banyak sekali antara kakak adik, antara kerabat, nggak saling sapa, bermusuhan. 3 hari saja tuh nggak boleh, nggak halal. Ini sampai ada yang 3 tahun, ada yang sampai seterusnya bertahun-tahun, berbulan-bulan. Jadi
Bisa mungkin di antara kita mungkin yang masih ada permusuhan dengan saudaranya untuk segera berdamai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tabaghadu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, wa la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath." Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling menghasut, janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, yang saling tolong menolong. Wala yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi seperti itu jemaah sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa manusia ini selama tidak berbuat syirik dan tidak bertikai permusuhan satu sama lain ketika malam nisfu Sya'ban. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam hadis ketika akhir bulan Sya'ban hendak masuk Ramadan, hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Yang ini dinamakan puasa Yaumus Syak, kata para ulama, para fuqaha, yaitu hukumnya makruh atau larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Artinya apa? Akhir bulan Sya'ban. Jadi jangan berpuasa. Nah, kenapa di sini disebutkan oleh para ulama, yaitu mengandung 3 hal. Yang pertama, agar tidak tercampur puasa tersebut masuk ke dalam puasa Ramadan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk berpuasa agar tidak menambahi bulan Ramadan, tidak masuk, tidak tercampur dengan puasa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yaitu memisahkan antara mana yang puasa wajib dan mana yang puasa sunnah. Jadi perbedaan antara puasa hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Kemudian ada pendapat yang ketiga, meskipun pendapatnya mungkin tidak terlalu kuat, yaitu littaqawi ala siyami Ramadan, yaitu untuk agar kuat ketika berpuasa pada bulan Ramadan, seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana kalau seseorang berpuasa, biasa puasa Senin Kemis, nah, kebetulan hari tersebut bertepatan dengan hari Senin atau Kamis. Ini sudah masuk waktu Isya atau belum? Kita stop dulu azan atau lanjut atau bagaimana? Azan kemudian lanjut sebentar ya. Silakan yang ada. Ya, kita lanjut sedikit, yaitu berkenaan dengan larangan berpuasa pada akhir bulan Sya'ban, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wa la yaumain. Nah, ini ada 3 kondisi. Yang pertama, an yasuma bi niyatir Ramadan ihtiyatan li Ramadan, fa hadha manhiyun an. Puasa diniatkan untuk niat Ramadan, ragu-ragu ini sudah masuk Ramadan atau belum, maka ini dilarang, enggak boleh masuk ke dalam larangan dalam hadis, yaitu niat untuk berjaga-jaga. Ats-tsani, yaitu berpuasa qadha
mengganti puasa Ramadan yang tahun lalu, atau dia punya kafarah puasa, atau dia nazar, maka ini diperbolehkan, nggak masalah, karena termasuk puasa wajib. Kemudian ats-tsalits an yusam bi niyyati at-tatawwu' mutlaq. Yang ketiga yaitu puasa sunnah mutlak, jadi ingin puasa, maka ini tidak diperbolehkan. Wa in wafaqa shauman kana yasumuhu rakhasa fihi Malik wa man wafaqahu wa farraqa Syafi'i wal Auza'i baina an yuwafiq 'adah aw la. Nah, kemudian kalau ternyata dia biasa puasa sunnah Senin Kamis misalnya, dan bertepatan dengan hari Kamis atau hari Senin, maka sebagian ulama membolehkan hal tersebut, nggak masalah. Sebagian lagi tidak membolehkan karena larangan dalam hadis. Nah, kemudian sebagian ulama lagi membedakan, kalau dia biasa berpuasa memang mesti puasa, nggak masalah. Tapi kalau dia baru mulai untuk puasa, maka tidak diperbolehkan. Jadi itu ada 3 kondisi mengenai tentang puasa yaumus syak ya istilahnya. Dan wallahu alam yang lebih mungkin lebih terang atau lebih jelas yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu larangan. Jadi sebisa mungkin dijauhi untuk tidak melakukan puasa antara sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu. Akan tapi kalau sekarang bulan-bulan Sya'ban ini sebisa mungkin untuk memperbanyak puasa, karena Nabi SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Jadi itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian singkat ini ada manfaatnya, kita bisa mengambil ilmu dan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ketakwaan kita dan juga memperbaiki amalan kita semua. Mungkin kita siap-siap untuk sholat Isya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas jamaah semua, atas partisipasinya yang sudah jauh hadir kemudian mau untuk duduk di majelis ilmu ini. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.